Halo semua, kembali lagi bersama Seniman Muda Berkarya. Di episode kali ini, aku berada di sebuah galeri seni daerah Jakarta Pusat. Galeri ini menampilkan berbagai koleksi seni klasik dari budaya barat serta timur, khususnya Tiongkok, yang disusun berdasarkan kronologi sejarah. Galeri ini bernama Galleria Sofilia. Galeri yang berdiri sejak tahun 2011 ini masih aktif mengedukasi para pengunjung tentang seni dan budaya. Galeri ini lahir dari visi Pak Stephen Tong, yaitu untuk membangun sebuah galeri seni yang dapat mengedukasi masyarakat Indonesia tentang karya-karya seni rupa klasik terbaik sepanjang sejarah. Hari ini, aku akan ngobrol bersama Program Director sekaligus pemimpin dari Research and Module Department di Galleria Sofilia. Beliau berkontribusi dalam menciptakan pengalaman menarik dan edukatif bagi pengunjung, serta mengawasi pengembangan materi pendidikan dan kurasi pameran di galeri ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja bertemu dengan Karini Julia Sasmita. Hai Karini. Halo Kak Chelsea. How are you? Good. Thank you sekali ya udah datang ke Sofilia. Thank you so much for the invitation juga. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk ada di podcast hari ini. Dan ini pertama kalinya aku datang ke Galleria Sofilia. I'm amazed karena di sini benar-benar mengangkat ada banyak tema klasik ya. Dan bukan hanya klasik itu sendiri, tetapi ada neoklasik, ada medieval, renaissance, baroque era. Dan ini mengingatkan aku kepada pelajaran aku pas masih SMA gitu. Waktu itu ada buku setebel ini ngebacain tentang ini semua gitu. Thank you so much. It's very amusing gitu to be here, dan udah sejak lama pingin banget datang ke sini tapi baru bisa sekarang. Kalau koleksi karya seni di sini tuh ada apa saja sih, dan yang bisa kita lihat di Galeri Sofilia itu selain dari klasik paintings, ada sculpture juga, dan mungkin adakah metode-metode lain yang bisa kita lihat? Ya, jadi kita tuh punya 2 lantai kan. Jadi yang pertama itu di sini, ini isinya adalah karya-karya dari barat. Jadi ada paintings, ada juga patung. Yeah. Lalu kemudian kalau yang di lantai keduanya itu di atas sini itu adalah karya-karya dari timur. Jadi koleksinya itu ada yang dari China, Taiwan, Jepang. Karya-karyanya berupa guci. Lalu ada ukiran dari batu giok, ada ukiran dari gading gajah, terus cula badak. Dan lebih banyak lagi di atas. Wow. Kalau untuk yang lantai 7 ya itu ya, itu bisa kita lihat atau tidak sih Kak? Bisa untuk dilihat tapi belum untuk diliput. Baik. Berarti untuk teman-teman yang mau lihat boleh ya langsung ke sini aja. Berarti memang banyak sekali yang digabungkan di sini ya. Betul. Dan koleksi-koleksi di sini itu merepresentasikan karya seni dari negara apa saja sih Kak? Dari macam-macam ya Kak, jadi dari Vatikan City, dari Roma, lalu ada Florence, lalu ada Milan, terus kemudian ada yang dari Belanda, ada yang dari Venice, terus kemudian kalau yang di timur itu dari Jepang, dari Tiongkok, di Hong Kong, Taiwan, itu ada Asia, and then Europe. Ya. Wow, aku nggak sabar sih nanti abis ini kita bisa keliling-keliling lihat ya. Apa koleksi seni paling ikonik yang dimiliki oleh Galleria Sofilia? Yang paling ikonik, kalau misalkan kita masuk ruangannya, pasti patung ini. Karena langsung di bawah kubah, lalu cahaya juga paling bagus. Dan ini adalah reproduksi dari Venus de Milo yang ada di Louvre, Paris. Wow. Ya, tapi kalau tanya saya pribadi, saya punya favoritnya lain. Nanti kita lihat ya, satu painting yang menurut saya juga nggak kalah bagusnya. Aku mau tahu seperti apa sih sebenarnya sejarahnya Galleria Sofilia, dan sejak awal mula didirikan itu seperti gimana? Oke. Jadi ini kan memang diawali oleh Pak Stephen Tong. Jadi Pak Stephen Tong memiliki kesempatan untuk pergi ke berbagai negara. Lalu kemudian setiap kali dia berpergian, karena memang beliau seorang yang cinta seni, cinta sejarah, dan beliau sendiri pun seniman. Beliau juga banyak karya seperti arsitektur, beliau sendiri pun bisa menggambar. Wow. Jadi karena dorongan itu, maka setiap kali pergi ke berbagai tempat, dia akan kunjungi pasti museum. Tapi dia selain cinta seni, dia juga cinta sekali dengan Indonesia. Maka beliau keinget, saya ini punya kesempatan
Tapi belum tentu orang Indonesia lain tuh punya kesempatan pergi ke tempat ini. Secara finansial, secara waktu itu banyak yang tidak memungkinkan. Maka kenapa bukan saya yang dedikasikan hidup saya untuk bikin di Indonesia sehingga orang-orang Indonesia itu bisa teredukasi dengan seni yang baik ini. Itu sih ya awal mulanya Galeria Sofinia. Gitu kan. Makanya beliau juga pernah mengatakan begini waktu kita bincang-bincang santai gitu ya. Beliau mengatakan kalau orang pergi ke luar negeri ke museum yang bagus, maka pulang tuh bawa postcard. Karena mereka ingat ingat temannya, ingat keluarganya. Ini oleh-oleh nih saya pernah pergi ke museum yang bagus ini dan ini ada cuplikannya sedikit buat kamu. Karena mau memberikan momen itu. Tapi beliau bilang saya nggak pulang bawa postcard, saya pulang bikin museum untuk Indonesia. Merinding. Iya, dan itu yang bikin saya saya juga bergetar ya waktu dia bicara gitu ya. Karena ini benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan uang juga pasti tidak sedikit untuk bikin seperti ini. Iya. Untuk Indonesia. Jadi memang ketika beberapa orang hanya datang ke Indonesia membawa postcard, tapi Pak Stephen Tong membawa karya-karya ini dan juga mendirikan museum. Jadi memang itu salah satu fokus utamanya ya Kak. Iya. Tetapi apakah ada fokus lainnya yang memang ingin disampaikan untuk masyarakat, ingin dibagikan? Edukasi sih Kak, kita paling besarnya itu. Oke. Maka juga karena untuk edukasi kita menyiapkan turnya gratis. Mungkin ada nggak sih satu tempat atau satu sejarah di mana yang Kak Rini paling suka gitu, yang ada di sini gitu? Di sini ya. Saya karena udah melihat secara timeline, saya tidak bisa pilih salah satu. Karena menurut saya semuanya menarik semua, iya. Semua punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing, maka saya nggak bisa pilih salah satu. Cuma kalau secara pelukis, siapa yang paling saya suka? Ada dua. Yang pertama Michelangelo. Wah. Yang kedua itu Vincent van Gogh. Iya. Kenapa Michelangelo? Karena Michelangelo itu sampai di akhir usianya dia sebelum dia meninggal, beliau itu masih naik kuda untuk pergi bekerja. Dan dia itu kena hujan di dalam kondisi sakit karena saya harus selesaikan pekerjaan saya. Dia terobos saat itu usia sudah 80-an lebih dan kemudian akhirnya sakit dan dia meninggal. Jadi kenangan meninggalnya dia adalah bekerja. Dan dia orang yang sangat sungguh-sungguh. Van Gogh itu adalah sosok yang kita kenal depresi kan ya. Dia potong telinga. Dia punya kisah hidup yang menurut saya itu juga menginspirasi. Kenapa? Karena dia memang orang yang introvert, lalu kemudian sedikit bisa berteman, tapi teman baiknya itu saudara kandungnya, Theo van Gogh. Terus kemudian dia secara finansial juga bergantung penuh kepada Theo van Gogh. Di tengah-tengah depresinya itu, dia selalu memilih warna kuning, yang which is adalah favoritnya dia. Jadi kalau kita depresi, biasanya kalau kita lagi sedih, kita bisa pilih warna hitam, dark gitu colors, ya, dark gitu ya, abu-abu atau blue gitu. Tapi kenapa di tengah-tengah depresinya ini, dia masih bisa pilih warna yang bright? Dan dia bilang dia punya pengharapan. Wah, ini menarik sekali. This is very deep because secara psikologis, secara filosofisnya itu semua tuh ada maknanya gitu. Dari setiap painting-painting yang kita lihat, lukisan-lukisan itu juga terukir sejarah dan terukir cerita di balik makna itu sendiri. Iya, betul. Kalau Karini sendiri, seperti apa ketertarikan Karini terhadap dunia seni dan budaya? Saya sangat tertarik ya dengan dunia seni dan budaya. Dan menurut saya seni itu kan ekspresi jiwa ya. Jadi kita mau kenal orang ini siapa, minta dia untuk wujudkan dalam bentuk seni. Contoh, entah apapun itu, baik itu fashion maupun itu musik atau itu seni rupa. Itu karakternya tuh keluar di sana. Pergumulan dia pada saat itu keluar semua di sana. Pemilihan elemen apapun, entah itu not musik kah atau apapun juga, itu tuh kalau kita perhatikan very detail, itu tuh menggambarkan siapa dia di saat itu. Dan menurut saya seni itu adalah rekaman hidupnya kita gitu ya. Jadi, dan itu bukan cuma bergantung pada diri kita sendiri. Seni memang hasil ekspresi jiwa, tetapi ada ekspresi dari hasil lingkungan. Kenapa sih orang ini bisa berpikir seperti itu, bisa merasa kayak begitu? Itu ada di situ. Ada juga rekaman dari zamannya. Jadi seni itu bukan cuma hasil personal, tapi itu adalah hasil zaman kalau menurut saya. Jadi menurut saya menarik sekali sih. Ini sangat menarik sih. Aku juga banyak belajar gitu dari ngobrol sama Karini karena
memang itu mencerminkan juga gitu, karena dari sejarah kita belajar dan kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi mungkin gitu, karena berapa kali gitu melihat misalnya pola gitu ya dari era sebelumnya ke era setelahnya, itu kan ada beberapa kemajuan. Kalau zaman sekarang mungkin sudah modern, sudah mulai kemajuan era teknologi, bahkan lukisan sekarang sudah digital juga gitu. Mungkin apakah ada pesan dari Karini untuk generasi muda, untuk seniman-seniman muda yang ingin juga membagikan ilmu mereka? Apakah ada pesan inspirasi dari Karini? Saya punya beberapa pesan. Yang pertama, kreativitas yang kita dapat itu dari Tuhan. Maka kita harus bertanggung jawab dalam bentuk apapun. Karena seni itu bukan berarti cuma sekedar indah, bukan berarti kita boleh tuangin apapun yang kita mau. Karena ada pertanggungjawaban moral, baik itu untuk diri sendiri maupun kepada masyarakat. Maka seniman siapapun harus ingat yang pertama, kreativitasmu itu adalah anugerah dari Tuhan dan kamu harus bertanggung jawab kepada seluruhnya. Lalu kemudian yang kedua, seniman itu punya hak untuk menyuarakan apapun. Maka pakailah kesempatan emas itu untuk membangun negeri lebih baik. Jangan pakai itu menjadi egois. Yang penting saya maunya begini, yang penting saya maunya begitu, tapi akhirnya kamu hanya tenggelam di dalam dirimu sendiri. Tapi bagikan itu untuk orang lain. Itu sih pesannya. Setuju banget. Gimana caranya kita membagikan karya kita juga, menyebarkan inspirasi, menyebarkan misalnya pewarta gitu ya. Seperti mewartakan sebuah hal yang positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Ada satu pepatah dari John Locke, itu favorit aku banget. Philosopher dari SMA, we were born tabula rasa, our surroundings create who we are. Itu bener banget sih, dan di seni dan budaya itu sangat diimplementasikan. Terima kasih Karini. Setelah ini kita coba keliling-keliling. Aku mau lihat yang tadi mungkin ada satu favoritnya Karini, yang tadi masih surprise, sekarang mungkin bisa di-reveal. Iya, oke. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Jadi kalau di sini semuanya adalah reproduksi dari karyanya William Bouguereau, senimannya yang itu. Wow, berarti Senimannya itu, betul. Jadi ini kalau berdasarkan era, dia eranya adalah French Academy Art. French Academy Art. Iya, dan waktu itu waktu di French Academy Art itu seperti satu sekolah akademi yang memang formal untuk semua seniman. Dan mereka harus ada jenjang-jenjangnya. Jadi pada waktu kita masuk ada step-stepnya nih. Jadi yang pertama belum boleh gambar dulu. Hanya nyiapin alat gambar semuanya. Terus kemudian naik berikutnya baru boleh sketsa binatang misalkan, terus naik lagi baru boleh sketsa manusia. Lalu pada waktu mereka mau lukis, temanya tuh udah dikunci. Yang pertama harus mitologi, yang kedua harus spiritual, yang ketiga itu harus historical, dan semuanya harus dibikin gayanya seperti zaman Renaissance, yang Leonardo da Vinci, yang layer by layer gitu. Jadi hasil lukisannya kayak begini, semuanya halus, mulus, nggak ada keriput, nggak ada jerawat, dan ini standard beauty. Jadi kenapa mereka bisa bikin standard beauty-nya kayak begini? Karena dari Yunani. Berarti di sini memang kebanyakan mengenai yang French tadi ya, and Spanish and. Iya, jadi memang beda-beda. Kalau yang seperti ini zaman neoklasik. Karena mereka lelah dengan zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya itu zaman Rokoko. Jadi semuanya itu sedang dalam pemikiran untuk gimana saya bisa upgrade fashion saya jauh lebih baik. Nah, kalau yang ini lukisan favorit saya, Kak. Yang tadi akhirnya ke reveal. Iya, ini dia. Jadi kalau Kak Chelsea lihat juga cahaya yang digambarkan tuh sangat lembut gitu ya. Dan ini memang stylenya adalah impresionis. Impresionis itu nggak pernah gambar sesuatu sangat tegas. Misalkan mau gambarkan daun, dia nggak mungkin gambar tulang daun sampai detail. Yang apa yang dia gambar adalah kesannya dan bagaimana cahaya itu menembus antara daun-daun dan jatuh ke badan manusia. Nah, itu yang mau dia gambarkan, kesan yang jatuh. Wah iya, banyak refleksi cahayanya dari daun, dari pohon-pohon. Jadi memang secara era dia seperti itu, tetapi secara kisahnya sendiri ini Sebastian yang disebut sebagai martir, mati 2 kali.
Ini pun digambarkan dengan kematian tapi nggak mengerikan. Iya. Ini Makanya- kematian yang sangat peaceful. Betul, Karena betul. mati Sangat untuk kebenaran. damai, sangat Iya, damai. betul. Dengan ada cahaya dari sela-sela Betul. dedaunan itu tadi, dan juga jubahnya semua putih, Betul. jadi membawa calmness. Iya, betul. Wow. Maka mati untuk kebenaran nggak perlu takut. Betul itu, betul. Berarti di sini semua lukisannya oleh Rafael Sanzo. Di Mostly. ruangan ini mostly. Tapi nanti kita pindah ruangan, senimannya beda lagi. Kalau ini Yang sekarang. Rembrandt Rembrandt. Iya. Wah, aku suka banget. dari Belanda. Dan ciri khasnya itu terlihat sekali. Betul. Backgroundnya pasti gelap. Ya. Lalu nanti orangnya atau subjek-objek yang dilukis itu kayak stand out gitu di depan. Atau kayak ada semacam kayak spotlight gitu kalau Betul, betul. Karena memang itu ciri khasnya barok. Ikonik kalau untuk di Rijksmuseum di Amsterdam. di Amsterdam. Iya. Kalau yang aslinya life size, Wah, sebesar kita. sebesar kita. Iya, sebesar kita. Di sini, ini adalah ukiran kota Amsterdam. Jadi seperti mega mendung untuk kota Cirebon. Lalu kalau kita lihat detail, bayangan tangan kapten itu jatuh. Iya, ada sini. shadownya. Betul. Artinya apa? Kota Amsterdam selama di tangan saya akan aman. Dia itu satu guru sama Leonardo da Vinci. Jadi pernah magang bareng nih di tempat satu guru yang sama gitu ya. Tapi memang ciri khas dia adalah ada outline. Jadi kalau kakak lihat semua, dagu itu ada outline, mata ada outline. Semuanya ada outline. Tapi kalau nanti kita lihat Leonardo da Vinci, semua outline dia hapus. Dia bikin pakai satu teknik namanya sfumato. Sfumato itu artinya adalah menghilang seperti asap. Maka batas leher sama dagu itu harus dipisahkan dengan gradasi warna dari gelap ke terang yang sangat halus. Maka kalau Leonardo bisa bikin satu bagian, contoh tangannya Mona Lisa, dia harus bikin layernya itu bisa 30 sampai 40 layer supaya ada dapat sfumatonya halus. Nah, tapi kalau Sandro Botticelli memang ciri khasnya ada outline. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang lebih bagus nih, Leonardo atau Sandro Botticelli, semua punya keunikan. Punya keunikan dan Betul. ciri khasnya masing-masing. Betul, betul. Ini ruangan Vincent van Gogh. Ya, kita ada 3 pelukis sebetulnya. Oke. Kalau di Picasso sini, juga ya? Vincent van Gogh di depan kita, lalu di belakangnya ada Paul Gauguin, ada Jackson Pollock, kesukaan Oh, Kak Jackson Chelsea, Pollock. sebelah sana. Favorit aku. Iya. Ada Gustav Klimt. yang Aku emas juga suka banget. sebelahnya tuh Kak. Iya. Iya. Aku suka banget. Jadi dicampur-campur yang kalau yang ini. Berarti ada abstrak, ada campur sama Betul. klasik juga, Betul. ada expressionis juga. Iya, betul. Kemudian ini adalah kamarnya Van Gogh pada waktu di kota Arles. Jadi dia itu sosok yang memang introvert, tapi juga kepengen punya temen. Jadi dia kepingin banget punya 12 temen. Kenapa 12? 12 Disciples. Yes, betul. Iya, betul ya? Betul. Jadi dia terinspirasi sama itu, maka dia bilang saya mau punya 12 temen yang sama-sama seniman, kita garap lukisan bareng. Tekniknya kita saling tukeran supaya kita sama-sama pintar. Gak ada yang mau datang Kak. Jadi dia tunggu-tunggu gak ada yang mau datang, akhirnya adiknya yang harus cariin satu-satu. Tolong dong temenin kakak saya. Datanglah Paul Gauguin. Begitu datang Paul Gauguin, dia happy banget ada yang mau datang. Maka dia lukis sunflower untuk menyambut teman barunya itu. Maka muncullah sunflower. Hari ini aku amazed banget dengan bagaimana kecintaan Pak Stephen Tong yang begitu besar terhadap seni dan budaya. Bayangkan bisa melihat serta belajar sejarah tentang karya seni dan budaya dari 50 lebih museum yang terbesar di berbagai negara dalam satu tempat. Pastinya akan menjadi kesempatan yang sangat berharga sekali ya. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari Pak Stephen Tong yang mengingatkan kita tentang bagaimana sejarah, masa depan, dan masa sekarang saling berkesinambungan untuk membentuk kehidupan manusia yang utuh dan content. A man who doesn't have a sense of history lost his identity. A man who doesn't have a sense of future lost his hope. A man who doesn't have a sense of presence lost the value of his existence. Salam seniman muda berkarya.